Saya tidak pernah memiliki pandangan romantis tentang Uni Eropa, dan saya melihatnya sebagai kekuatan imperial ekonomi. Pada suatu waktu, mereka bahkan bermimpi menjadi aktor global yang strategis dan sebagainya. Sekarang mereka berjuang untuk keluar dari ketidakrelevanan mereka, dan karena bahaya, mereka berbahaya lakukan hal-hal yang tidak rasional. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Study. Halo semuanya. Ini Pascal dari Studi Netralitas. Dan hari ini saya berbicara dengan Dr. Biljana Vankovska, yang merupakan profesor penuh hubungan internasional dan studi perdamaian di Universitas Saint Cyril dan Methodius di Skopje, ibu kota Makedonia. Biljana telah berkontribusi pada berbagai jurnal akademis, seperti Security Dialogues dan Journal of Balkan and Near Eastern Studies. Dan dia adalah salah satu suara paling terkemuka di wilayahnya dalam hubungan internasional, berpelet dan menulis tentang perdamaian dan rekonsi selama beberapa dekade. Juga, izinkan saya menyebutkan bahwa Biljana adalah teman Jeffrey Sachs yang dengan baik hati membuku ini kedua. Biljana, selamat datang. The two of us. Biljana, welcome. Thank you Pascal, and thanks Jeff for... Terima kasih Pascal, dan terima kasih Jeff telah menghubungkan kami. Saya penggemar berat podcast Anda, jadi saya dengan senang hati menerima undangan ini. Saya harus menyebutkan sesuatu yang lain. Saya biasanya merekomendasikan siswa saya untuk mengikuti podcast ini, karena melalui dialog yang Anda lakukan dengan tamu-tamu hebat Anda, mereka dapat belajar lebih banyak tentang dunia yang berubah ini secara langsung melalui analisis dan kesaksian. Layat, apa sektor intro, hidup bifal, susah belum big, dikisara terpada dasar buku. Tidak ada yang bisa dipelajari dari buku hari itu. Thank you very much. You know, it's quite funny. Terima kasih banyak. Anda tahu, ini cukup lucu karena hampir kembali ke Socrates, bukan? Socrates kam till små men åkingrat, it's sama filsafatnya strid dalam diskusi. Dan istuish, institut religia want, ada topet buku-buku bertulisto tentangnya. The books that Plato wrote about him. So, Yes. Ya, ada sisi baik, sisi buruknya, dan po. Right. but let's move to our... Tapi mari kita beralih ke diskusi hubungan internasional kita, karena saya sangat ingin tahu bagaimana Makedonia Utara memandang hubungan internasional. Apa perspektif umumnya? Apa pendapat orang-orang di sekitar Anda? Karena tentu saja, negara Anda memiliki sejarah yang sangat rumit. Bahkan hanya dalam 30 tahun terakhir, pernah menjadi bagian dari Yugoslavia, dan kemudian menjadi republik terakhir yang bertahan bersama Serbia di awal 2000-an. Dan kemudian menjadi independen, dan bahkan mengubah nama demi bergabung dengan NATO, sesuatu yang tidak akan pernah diimpikan oleh Serbia. Bisakah Anda memberi kami gambaran tentang apa yang terjadi di Makedonia Utara saat ini, terutama melihat Rusia dan Ukraina? Dan bagaimana Anda menafsirkan perkembangan hubungan internasional Makedonia? How do you interpret the development of Macedonian international relations? To correct you, at the beginning, Macedonia... Untuk mengoreksi Anda, pada awalnya Makedonia meraih kemerdekaan pada tahun 1991 dalam sembahada konflik di Slovenia dan Kroasia. Pada bulan September itu, Makedonia mendeklarasikan kemerdekaannya. Macedonia declared independence. Sorry, Abswister bengon negro. Yib we dire. No problem. The whole... Tidak masalah. Seluruh wilayah ini sangat kompleks sehingga saya tahu sulit untuk dijelaskan. Slovenia, Kroasia, Bosnia, Serbia, Montenegro, Makedonia, dan kemudian Kosovo tentu saja adalah kasus khusus. Jadi ya, saya sangat menghargai kesempatan ini untuk berbicara tentang negara yang sangat kecil di selatan bekas Yugoslavia. Dan ini adalah kasus unik pada saat itu karena bahkan komunitas internasional yang disebut-sebut menyebut kami sebagai oasis perdamaian karena kami adalah satu-satunya republik bekas Yugoslavia yang memisahkan diri dari yang lain dengan cara damai. Jadi tidak ada pertumpahan darah, tidak ada korban jiwa, tidak ada kehancuran sama sekali.
Namun tentu saja masing-masing bagian terpisah dari bekas Yugoslavia ini memiliki masalah internal mereka sendiri. Yugoslavia had the internal problems, and for the first time ever we had to deal. Dan untuk pertama kalinya kami harus menghadapinya tanpa Beograd, pemerintah pusat, untuk benar-benar mempraktikkan kemerdekaan. Mudah untuk menyusun konstitusi, menyalin dari beberapa model barat, tetapi kita semua tahu sebagai ilmuwan sosial bahwa dibutuhkan waktu untuk membuat institusi bekerja, untuk benar-benar menemukan apa yang bekerja di lingkungan Anda dan apa yang tidak. Karena Anda tidak bisa begitu saja menerjunkan demokrasi ke suatu tempat dan mengharapkan hasil yang baik. Jadi Makedonia memiliki masalahnya sendiri, tetapi yang terbesar, mengejutkan banyak orang, adalah nama negara tersebut. Dan saya benar-benar lelah membicarakan nama negara saya. Anda tahu, perjuangannya. Talking about the name of my country, you know, the struggle. First of all, on the first step. Pertama-tama, dalam langkah pertama untuk diterima di Perserikatan Bangsa-Bangsa, kami menghadapi masalah pertama karena Yunani, sebagai bagian dari komunitas Eropa, memiliki pengaruh yang jauh lebih besar untuk campur tangan dalam proses ini. Mereka mengklaim bahwa Makedonia kecil, yang tidak memiliki tentara dan sepenuhnya dilucuti oleh tentara Yugoslavia, yang mundur untuk berperang di tempat lain, merupakan ancaman keamanan bagi Yunani dan Eropa. Di bawah tekanan itu, Makedonia terpaksa menerima nama sementara Republik Makedonia bekas Yugoslavia. Selama beberapa dekade, kami harus bernegosiasi dengan tetangga selatan kami, Yunani, mengenai nama tersebut dan memahami identitas sendiri karena kami tidak ingin nama cadangan atau cara untuk mengidentifikasi diri kami. Dan keputusan Dewan Keamanan PBB bertentangan dengan piagam PBB karena mereka menambahkan satu syarat lagi untuk menerima keanggotaan negara baru ini. Tapi, Anda tahu, yang lemah harus melakukan apa yang harus mereka lakukan. Jadi itu adalah masa yang sangat dramatis tetapi menarik. Saya tidak akan membahas semua sejarah panjang ini, dan saya katakan saya sangat frustrasi bahkan berbicara tentang hal sepele seperti nama sebuah negara. Untuk apa? Ini benar-benar sesuatu yang melampaui apapun yang kita ketahui tentang isu-isu serius dalam hubungan internasional. Namun, kepemimpinan negara Makedonia saat itu berhasil mendapatkan pengakuan nama konstitusional Republik Makedonia oleh 135 negara. Jadi kami bahkan memiliki anggota Dewan Keamanan PBB 5 besar yang menerima nama konstitusional tersebut. Namun tetap saja, itu adalah masalah. Bagaimana mengintegrasikan negara ke dalam NATO dan Uni Eropa? Mengapa itu penting? Karena narasi yang kami terima, seperti orang lain di Eropa Timur, di Eropa Tenggara, adalah bahwa tidak ada alternatif lain, prinsip TINA. Jadi narasinya mengatakan kita harus bergabung dengan NATO terlebih dahulu, yang sebenarnya tidak masuk akal. Tentu saja, semua orang tahu bahwa seseorang bisa menjadi anggota UA, tidak harus NATO seperti Irlandia, belum lagi kasus lainnya. Namun, tetap saja, di wilayah ini, kekuatan Barat memproyeksikan ide bahwa Anda harus terlebih dahulu bergabung dengan aliansi militer, dan itu akan mempermudah jalanan ke Brussels yang lain yang berarti Uni Eropa. Dan tentu saja, mayoritas populasi lebih suka melihat Uni Eropa sebagai Anda tahu gambaran ideal tentang kesejahteraan, komunitas demokrasi, kemajuan hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial. Karena kami berasal dari negara sosialis, transisi berarti kehancuran total struktur sosial, ikatan masyarakat, dan bahkan kontak dengan sisa Yugoslavia. Jadi, Makedonia dulunya adalah termiskin dari bekas Yugoslavia, dan sekarang harus bertahan sendirian sebagai negara merdeka. Jadi ada impian ini, mitos ini bahwa begitu kami berada di Uni Eropa, semuanya akan sempurna. Mereka akan menjaga kami. Mereka akan mengadopsi kita sebagai tetangga kecil, tetangga miskin.
Dan Anda tahu ceritanya seperti itu. Apa yang selalu saya anggap sangat konyol dan absurd adalah bahwa kita sedang membicarakan tentang sebuah wilayah yang baru saja mengalami konflik internal dan eksternal yang mengerikan. Bosnia, Kroasia, Kosovo, dan semua kekacauan ini. Jadi mengapa masyarakat pasca konflik ingin bergabung dengan aliansi militer, mempersenjatai kembali diri mereka, melatih militer mereka, bukannya berinvestasi dalam membangun jembatan, menyembuhkan luka, memiliki dorongan ekonomi dalam pembangunan dan keadilan transisi, rekonsiliasi, dan semua itu. Namun kepemimpinan di hampir semua negara di wilayah tersebut berada pada garis yang sama. Jadi Makedonia mengikuti itu, sampai saya akan mengatakan Washington benar-benar merasa terganggu. I would say Washington got really annoyed. It was now I'm going to connect the cases of Ukraine and Sekarang saya akan menghubungkan kasus Ukraina dan Makedonia. Saya bertanya-tanya, apa yang umum antara kedua negara ini yang bahkan tidak dekat satu sama lain dalam hal geografis dan politik? Ukraina adalah bagian dari bekas Federasi Sosialis Uni Soviet. Kami adalah bagian dari Federasi Sosialis lainnya. Keduanya berada di garis depan atau garis perbatasan ini di mana kekuatan besar memiliki kepentingan yang bercampur atau bertentangan. Tapi kita semua tahu Euromaidan, revolusi budaya di Ukraina. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa pada waktu yang sama, musim gugur 2012, ada protes mahasiswa massal di Makedonia. Saya adalah bagian itu. Saya mendukungnya seorang profesor. I was part of it. I supported it as a professor. We even formed something called Kami bahkan membentuk sesuatu yang disebut plenum mahasiswa dan profesor. Yang sekarang saya membuat catatan kaki di sini, mengingatkan saya pada apa yang sedang terjadi saat ini di Serbia. Protes di Serbia, mahasiswa memprotes selama berbulan-bulan sekarang, dan para profesor bergabung dengan mereka dengan alasan yang sah. Saya tidak meragukan itu. Itu adalah kasus di sini. Itu juga kasus di Serbia. Jadi kami memiliki beberapa masalah yang sah di negara kami, dan kami melanjutkan. Kami tidak memiliki cara lain untuk mengekspresikan frustrasi dan kebutuhan akan pemerintahan baru, untuk cara baru dalam menangani hal-hal selain dengan turun ke jalan. Jauh kemudian, tidak terlalu lama kemudian, tetapi beberapa waktu kemudian, saya pribadi, sebagai seseorang yang berpartisipasi dalam sebagian dari peristiwa ini, dengan naif, percaya bahwa mencapai istimewa atau diunifests, kami ingin mengamati baik kami berkebutuhan. Put us under state control. But later on, this student protest transformed. Namun kemudian, protes mahasiswa ini berubah menjadi protes politik. Oposisi saat itu sebenarnya mengambil alih peran utama dalam gerakan sosial ini. Dan itu dengan cepat berubah menjadi revolusi berwarna. Di Makedonia, itu disebut revolusi berwarna-warni. Mengapa? Karena asosiasi pertama yang banyak orang miliki dengan Makedonia adalah salad Makedonia, yang ditemukan di menu, artinya salad buah yang dibuat dengan berbagai bahan. Pesannya adalah bahwa masyarakat Makedonia tidak homogen. Itu terdiri dari berbagai kelompok etnis, agama, dan bahasa. Jadi salad menggambarkan negara ini dengan baik. Itu adalah salah satu pesan yang disampaikan. Masyarakat yang begitu berwarna ini telah bangkit melawan elit yang berkuasa dan menginginkan sesuatu yang lebih baik. Namun, di balik itu ada sesuatu yang terjadi pada tahun 2008, sebenarnya KTT NATO 2008 di Bucharest. Dan sekarang kita semua memikirkan usulan untuk menawarkan ide atau rencana keanggotaan bagi Georgia dan Ukraina. Di sini, di Makedonia, kami fokus pada keanggotaan kami, karena saat itu Presiden Bush Jr. mengumumkan sehari sebelumnya, besok kami akan menyambut 3 negara baru ke dalam aliansi kami. Albania, Kroasia, dan Makedonia. Keesokan paginya, ada veto tentu saja di balik pintu tertutup. Dan pengumuman resminya adalah bahwa Makedonia tidak diterima selama masalah nama masih terbuka. Jadi, mereka harus kembali menyelesaikan masalah ini dan kemudian mereka bisa kembali. Dan hanya sebagai catatan tambahan, bagi siapapun yang belum mendengar tentang masalah ini,
Masalahnya adalah bahwa Yunani memiliki wilayah yang juga disebut Makedonia. Dan orang Yunani terus-menerus menentang penamaan Makedonia sebagai negara. Mereka adalah yang mengatakan seperti, oh, ini hanya kebingungan dengan wilayah kami. Kemudian ada perselisihan tentang apakah Makedonia Utara memiliki klaim atas Makedonia Selatan dan seterusnya. Namari itu sebab Yunani star. Greece always opposed. It has some other elements. I'm not going deep. Itu memiliki beberapa elemen lain. Saya tidak akan membahas lebih dalam tentang itu karena memang ada minoritas etnis Makedonia di Yunani yang tinggal di bagian utara tersebut yang tidak diakui oleh negara Yunani. Namun itu bukan satu-satunya minoritas yang tidak diakui karena ada orang Turki dan Roma. Jadi Yunani memiliki sikap politik yang berbeda terhadap minoritas. Ya, jadi kita memiliki luka yang belum sembuh dari Perang Saudi-Yunani pada tahun 1948 ketika para partisan etnis Makedonia berjuang bersama dengan komunis Yunani. We're fighting together with the Greek communists. That was the end of the Second World War. Itu adalah akhir dari Perang Dunia Kedua dan menjelang dimulainya Perang Dingin. Jadi di sini, di perbatasan ini, perbatasan Makedonia, sebenarnya perbatasan Yugoslavia dan perbatasan Yunani, ada sebuah wilayah yang masih berjuang di pihak komunis. Jadi tentu saja dengan bantuan Inggris menggunakan bom napalm dan menghancurkan seluruh kota, itu memicu eksodus massal penduduk sipil, tidak hanya orang Makedonia tetapi juga orang Yunani yang merupakan komunis. Wait, sampai orang ini orang sebagai ada lapisan dua member antena fatete. Burdens the relationship between the two countries. Let's go back. Kita kembali dari sibad 1. And si Fafrutha blames Listru to us. Ya, di sini memiliki adegan-adegan dari Kiev, dari Victoria Nuland. Scenes from Kiev, from Victoria Nuland, the EU, and let's give people sandwiches. Persetan dengan Uni Eropa, dan mari kita beri orang-orang sandwich, dan semua itu. Dan ada korban, seperti yang kita tahu, di Makedonia itu dilakukan dengan cara yang lebih halus. Victoria Nuland tidak perlu menawarkan sandwich. Tetapi lembaga-lembaga AS yang kita kenal saat ini, bagaimana mereka menghabiskan banyuang di seluruh dunia untuk perubahan rezim, juga melakukannya di Makedonia. Mereka memberdayakan oposisi dan mengalihkan energi dari protes mahasiswa ke arah politik. Semua itu sebenarnya memicu ketidakpuasan dan situasi dramatis. Jika Anda bertanya mengapa perlu untuk mengganti pemerintahan lama itu, saya bisa memberikan sejuta alasan bagus mengapa pemerintahan itu tidak demokratis atau mengapa sudah cukup banyak dari mereka. Namun tetap saja dari perspektif ini, dari perspektif geopolitik, Nikola Gruevski adalah Perdana Menteri pada saat itu. Nikola Gruevski was the prime minister of that time. He was the first one to open Macedonian. Dia adalah orang pertama yang membuka kebijakan luar negeri Makedonia terhadap Rusia. Proyek South Stream seharusnya melewati wilayah Makedonia dan menyediakan gas Rusia yang murah bagi kami. Kemudian dia menawarkan kerjasama dengan China, dengan India, dengan Emirat. Anda tahu dia tidak mengikuti instruksi dari Brussels dengan tepat. Dan dia sangat keras kepala mengenai masalah nama. Dia tidak akan membuat pengecualian dan mengubah nama. Jadi dia harus disingkirkan. Di Ukraina kita tahu bagaimana akhirnya setelah Euromaidan. Dan di Makedonia ada pergantian pemerintahan. Tapi Anda tahu, hal yang menarik adalah bahwa meskipun semua gejolak ini, gerakan sosial berjalan di jalanan, dan berbagai pertunjukan dan segala sesuatu yang saya lihat di Ukraina, di bagian lain dunia, di Georgia atau di Serbia, itu deja vu bagi saya. Saya telah melihatnya, saya telah hidup dengan itu. Jadi saya tahu persis hal yang sama. I've lived with that, so I know exactly the same. It is the same textbook. How things go on. Ini adalah buku teks yang sama, bagaimana segala sesuatunya berjalan. Dan seseorang bahkan bisa memprediksi bagaimana akhirnya. Tapi di sini kami memiliki persiapan untuk pemilihan awal, bukan? Pemerintah dan Perdana Menteri menerima, oke, mereka tidak punya pilihan lain karena mediator Eropa, kedutaan AS duduk di aula pemerintah untuk memberikan tekanan. Jadi mereka mengorganisir pemilihan pada Desember 2016 setelah 2 tahun semua peristiwa dramatis ini. Dan partai yang berkuasa saat itu, Nikola Gruevski, memenangkan pemilihan.
Sebenarnya mayoritas populasi masih mendukung opsi politik tersebut. Namun, dia tidak memiliki cukup kursi, tentu saja, untuk membentuk pemerintahannya sendiri. Makedonia adalah masyarakat yang terpecah secara etnis, masalah yang sangat sensitif, hubungan antara mayoritas Makedonia dan minoritas terbesar Albania. And a parliamentary democracy, so you need Dan demokrasi parlementer. Jadi kebutuhan untuk bentuk koalisi, jika Anda tidak memiliki bukan hanya demokrasi parlementer dalam istilah normal dari konsep tersebut, tetapi kami memiliki demokrasi konsosiasional, demokrasi berbagi kuasaan. Model itu kembali dipaksakan oleh Barat setelah konflik militer singkat pada tahun 2001. Ada 6 bulan kekerasan militer nyata antara UCK Albania, bagian dari cabang Kosovo yang berperang di Makedonia, yang sebagian besar terdiri dari orang Albania Makedonia, tetapi juga bergabung dengan veteran mereka dari lingkungan sekitar. Tuan Solana adalah mediator utama pada saat itu. Robertson adalah sekretaris jenderal NATO. Jadi mereka semua terlibat pada tahun 2001 untuk membuat gencatan senjata dan sebenarnya untuk memaksakan kesepakatan damai. Mereka berhasil melakukannya. They did so, and ever since the political system that was Dan sejak saat itu, sistem politik yang dibayangkan sebagai demokrasi parlementer, seperti yang Anda katakan, berubah menjadi bentuk hibrida dari demokrasi konsosiasional plus parlementer. Jadi, Anda harus menggabungkan satu partai Albania dan satu partai Makedonia dalam pemerintahan. Secara kebiasaan, ya, bukan oleh konstitusi. Itu bagian yang menarik. Tidak ada dalam konstitusi tentang bagaimana pemerintahan dibentuk. Tetapi hal itu diterima begitu saja sebagai solusi pragmatis politik untuk menyediakan perdamaian dan memuaskan bagian besar dari masyarakat. Jadi siapapun yang menang dalam pemilu harus membuat koalisi dengan partai dari kelompok etnis lain. Jadi singkatnya, saya bisa mengatakan bahwa Makedonia telah menjadi negara binasional sejak saat itu karena masing-masing pihak memiliki hak veto dan dapat memblokir kemajuan ke arah manapun. Maksud saya, itu bisa menjadi hal yang baik, bisa juga menjadi hal yang buruk. Ini sedikit mirip dengan cara kerja Belgia. Karena kelompok pada dasar bisa saling mengunci. deadlock each other. Yes. Of course we have other ethnic groups. Ya, tentu saja kami memiliki kelompok etnis lain, seperti yang saya sebutkan, tetapi mereka terlalu kecil untuk memiliki bobot politik dan mempengaruhi perkembangan. Namun, kembali ke tahun 2016, pemenang pemilu tidak dapat membentuk pemerintahan koalisi karena kedutaan Amerika mengatakan, tidak, Anda tidak dapat kembali ke mitra koalisi lama Anda. Jadi Anda harus memilih pihak yang kalah dari pihak Makedonia. Saat itu adalah oposisi. Oposisi saat itu telah menjadikan seorang pemimpin, pahlawan dari gerakan itu di hadapan Partai Sosial Demokrat. Zoran Zaev adalah pemimpinnya, seorang pria kaya, seorang oligarki dari bagian provinsi Makedonia yang telah menjadi wali kota selama bertahun-tahun dan dia memimpin partai oposisi utama. Running the major opposition party. So they had a person. Jadi mereka memiliki seseorang, mereka memberdayakannya. Ada aura pertempuran heroik dan perjuangan melawan pemimpin otoriter ini yang harus pergi. Dan itu Anda bisa memahami ide saya. Sejak itu, sebenarnya segalanya bergerak lebih cepat menuju NATO. Bergabung dengan NATO, karena Brussels dan Washington merasa terganggu dengan pertanyaan terbuka ini yang dibuat oleh negara kecil yang tidak penting. Benar-benar tidak penting, Anda tahu. Itu adalah wilayah yang sangat kecil. Kurang dari 2 juta orang, dan mereka keras kepala dan tidak mau menyerah pada mereka. Kami membutuhkan mereka di NATO, bukan karena mereka dapat berkontribusi pada keamanan kolektif NATO. Sebaliknya, karena mereka miskin, mereka tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan, tapi teka-teki itu akan ditutup. They have nothing to offer, but the puzzle will be closed. The mosaic of the Balkans will be all NATO. Mosaik Balkan akan sepenuhnya menjadi NATO, Anda tahu. Dan kemudian, tentu saja hanya ada Serbia yang merupakan kasus khusus karena pengeboman NATO pada tahun 1999 dan netralitas militer mereka. Mereka tidak akan memaksa Serbia untuk bergabung dengan NATO, tetapi Uni Eropa atau tetangga utara kita.
Jadi itulah mengapa kami memulai dengan frustrasi ini, karena nama diubah demi aliansi militer dengan keyakinan dan dalih palsu bahwa itu mempercepat jalan menuju Uni Eropa. Dan kemudian hanya 6-7 tahun kemudian, kami mendapati diri kami di sini dalam situasi yang sangat aneh. Kami tidak yakin bahwa NATO masih ada, namun kami masih dipaksa untuk membeli senjata Amerika. Ini begini. This is this morning's news that when I was checking what's new on the headline. Ketika saya memeriksa berita utama, ada wawancara dengan Menteri Pertahanan untuk Voice of America, dan dia dengan bangga mengatakan bahwa kita sedang membeli drone baru dan peralatan lainnya. Jadi kita harus berurusan dengan presiden transaksional di Washington. Dan karena kita tidak punya apa-apa untuk ditawarkan, kita tidak punya mineral langka, kita tidak punya Riviera, kita tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kecuali membeli senjata dari kemiskinan kita, dari masyarakat kita yang miskin. Dalam momen dramatis untuk Barat ini, pembagian Barat antara Amerika Serikat dan apa yang menjadi sisa Eropa, saya bahkan tidak tahu bagaimana menyebutnya, karena mereka bertemu di tempat yang berbeda. Sekelompok orang duduk di Paris, lalu sekelompok orang lain duduk di London, kemudian mereka kembali ke Brussels. Jadi tidak ada yang benar-benar tahu di mana NATO dimulai dan berakhir dan siapa yang membuat keputusan. Dan Uni Eropa datang dengan ide-ide mengerikan tentang mempersenjatai kembali. Jadi Anda bisa membayangkan bagaimana rasanya bagi sebuah negara yang berada di pinggiran masih berharap untuk bergabung dengan Uni Eropa. Namun di sisi lain, pemerintah baru, kami mengadakan pemilu tahun lalu, memutuskan untuk berpihak pada Donald Trump bahkan sebelum pemilu di Amerika Serikat. Jadi sekarang kami sejalan dengan Hongaria, dengan Slovakia, dengan negara-negara ini yang sampai kemarin mengatakan, ya, kami mendukung Slava Ukraini, kami mengirim senjata militer, apapun yang kami miliki, dan dukungan politik dan semua itu. Tiba-tiba, kita berada di kubu yang berbeda. Jadi, ada kebingungan total dalam hal apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa kebijakan luar negeri kita? Apakah kita akan bersama Amerika Serikat melawan Eropa? Atau apakah kita sekarang menjadi pembawa damai bersama Donald Trump? Atau apakah kita mengikuti jalur integrasi Eropa ini? Sangat sulit untuk mengatakan bagaimana ini akan berakhir, karena saya tidak terlalu percaya pada Donald Trump sejujurnya. Saya tidak melihatnya sebagai pembawa damai. Tetapi beginilah tampaknya dari posisi negara ini yang telah banyak berinvestasi untuk bergabung dengan aliansi militer yang bertentangan dengan kepentingan nasionalnya sendiri. Dan sekarang kita membeli drone dan peralatan Amerika untuk menyenangkan tuan di Washington. Tapi ini adalah salah satu hal yang sangat sulit saya pahami. Bagaimana mungkin negara-negara, terutama di Balkan, yang, maksud saya, oke, Makedonia tidak harus berperang, tetapi yang lain harus berjuang untuk kebebasan mereka dari sebuah persatuan, begitu bersemangat untuk masuk ke dalam yang lain. Saya mengerti Uni Eropa, karena Uni Eropa pada dasarnya dulunya adalah pengaturan ekonomi untuk keuntungan bersama. Dan bahkan yang itu memiliki masalah besar, terutama jika Anda melihat bagaimana tetangga selatan Anda, Yunani, diperlakukan ketika mengalami gagal bayar. Maksud saya, diperlakukan lebih buruk daripada Jerman setelah Perang Dunia Kedua. Maksud saya, benar-benar mengerikan. Tapi oke, mari kita kesampingkan yang itu. Setidaknya secara teori, akan ada pasar yang luas dan sebagainya. Tapi aliansi militer, terutama jika hanya dikelilingi lebih atau kurang oleh aliansi militer itu. Maksud saya, Albania tidak memuan AFI peace. Instead, India sama. Albania not, but then Albania you joined at the same time. Albania bergabung, dan di Kosovo ada pangkalan militer terbesar di Eropa, tepat setelah pengeboman NATO. Jadi kami dikelilingi oleh negara-negara anggota NATO. Mereka berargumen bahwa kami adalah aktor yang damai. Baiklah, tidak masalah. Mengapa kami tidak mengambil status netral? Saya bertanya-tanya. Itu sebenarnya ide saya. Ya, maksud saya, ide saya juga. Jelas. Tapi masalahnya adalah, ada argumen yang sangat aneh ini.
Dan saya hanya perlu memberitahu Anda yang satu ini tentang Swiss. Karena saat ini, hari-hari ini di Swiss, orang-orang berargumen bahwa kita perlu meningkatkan pengeluaran pertahanan kita, bukan hanya dari 2 miliar setahun menjadi 4, yang sedang dibahas atau setengah diputuskan, tetapi perlu mencapai 100 miliar, karena ancamannya sangat besar, dan Swiss tidak akan pernah bisa mempertahankan diri. Dan, Anda tahu, kita perlu kerjasama dengan NATO, karena sendirian kita tidak akan pernah bisa mempertahankan diri. Lalu saya bertanya pada diri sendiri, bukankah itu berarti Anda menilai bahwa NATO adalah satu-satunya entitas yang mampu membela Swiss? Swiss bukan bagian dari NATO, tetapi Anda sepenuhnya dikelilingi oleh NATO. Apa virus pikiran yang menggerogoti otak orang-orang, sehingga mereka tidak menyadari bahwa argumen seperti ini tidak masuk akal? Maksud saya, Makedonia dalam hal ini juga hanya dikelilingi oleh negara-negara bersahabat, bahkan di dalam NATO, bukan? Jadi apa yang jadi di Makedorongnya? Maksud saya, baiklah, proses politik mendorong itu, seperti yang baru saja Anda katakan, tetapi juga ada upaya meyakinkan populasi, bukan? Ya, Anda dan saya berbicara berdasarkan akal sehat, rasionalitas di balik langkah-langkah politik. Tapi saya tidak tahu tentang Swiss. Saya ingin tahu lebih baik. Saya bisa memberitahu Anda tentang bagian dunia saya di mana ada cangkang kosong. Negara ini bukanlah negara. Tidak memiliki kapasitas untuk benar-benar membuat keputusan sendiri. Jadi selama 3 dekade transisi ini, yang disebut transisi, kita tidak tahu kemana. Seorang filsuf Kroasia, Boris Buden, mengatakan transisi kemana-mana, karena kita benar-benar berada di tengah-tengah ketidakpastian. Ada proses yang disebut pembangunan negara internasional. Para pembangun negara ini datang ke sini untuk memaksakan obat-obatan mereka, dari ekonomi hingga pengaturan kelembagaan politik seperti pembagian kekuasaan seperti yang saya katakan, yang sekarang lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Sharing, as I told you, which makes now more harm than good. Maybe it was a good solution in a... Mungkin itu adalah solusi yang baik periode pasca konflik untuk beberapa waktu. Namun sekarang, lebih dari 20 tahun kemudian, jelas itu tidak menghasilkan hasil yang demokratis. Kami memiliki tingkat korupsi yang tinggi, tawar-menawar bersama, dan korupsi di balik pintu tertutup, dan semua itu terjadi di antara elit etnis dari 2 komponen negara. Jadi itu jelas bukan solusi yang baik. Kembali ke NATO dan semua tujuan geostrategis ini, itu semacam inersia. Kita telah melihat bahwa semua negara Eropa Timur menuju ke arah itu. Polandia, Republik Ceko, Cekoslowakia, Hongaria, dan sebagainya. Jadi kita pilih pilihan lain. Tidak ada alternatif lain. Jadi mungkin itu yang terbaik, dan kemudian para pembangun negara berkata, ya Anda teruskan saja, dengarkan kan PKS, CPP saja. Go on, listen to us, everything will be fine. And then you lose the critical mass. Dan kemudian Anda kehilangan masa kritis. Anda tidak memiliki suara yang berbeda, Anda tidak memiliki debat. Bahkan saat ini ketika semua hal ini terjadi, saya mungkin satu-satunya yang Anda tahu seperti dalam ruang gema berbicara dengan diri sendiri. Bagaimana dengan situasi antara Washington dan Eropa? Apa yang terjadi di NATO? Beberapa media Prancis berbicara dunia pasca NATO. Uni Eropa bukanlah proyek perdamaian. Ini bersifat ekonomi. Tetapi dalam hal kompleks industri militer, ini adalah proyek ekonomi yang sama sekali berbeda saat ini, karena mereka mengatakan kita akan mengambil uang dari layanan sosial dan kebutuhan warga untuk melindungi diri dari Rusia yang jahat. Benar. Jadi ada kegilaan total, dan saya satu-satunya yang Anda tahu bertanya pada diri sendiri dengan keras, menulis di media sosial, di Substack, dimanapun saya bisa. Jadi, apakah kita memiliki kapasitas untuk duduk bersama sebagai komunitas strategis, sebagai ahli, sebagai akademisi, sebagai politisi, semuanya bersama-sama untuk mempertimbangkan kembali posisi kita? Apa yang terbaik untuk kita? Karena jelas Trump mengatakan itu dalam mandat pertamanya. Jika Anda ingat, ketika dia mengatakan saya tidak begitu gila, saya memparafrasekannya, tentu saja. Saya tidak begitu bodoh untuk memulai Perang Dunia Ketiga untuk negara kecil seperti Montenegro. Montenegro bahkan lebih kecil dari Makedonia. Saat ini,
kita melihat bagaimana dia berperilaku dalam hal prioritasnya. Dia ingin menghentikan masalah Ukraina ini, yang sebenarnya merupakan kekalahan militer bagi Barat, bagi NATO, dan bagi Amerika Serikat, yang memicu masalah ini sejak awal. Tapi kemudian dia memiliki rencana lain. Dan dia bersikeras para Eropa, mengintervensi banyak uang sedikit dalam tahun PDB. To go up to 5% of GDP. Because it's utterly clear if Karena ini sangat jelas. Jika dia mengatakan, Anda perlu menghabiskan 5% dari PDB untuk pertahanan Anda, maka yang dia maksud adalah Anda harus membeli senjata es dengan uang sebanyak itu. Dan ini sangat besar. Dan ini gila karena... Dan saya pikir Anda juga tahu Jan Oberg tentu saja, bukan? you know Jan Oberg, of course, right? Ya, Yes, we are friends. I mean, having a nominal spending a target for security absent of any kind of threat analysis, individual threat analysis for the individual countries, is the height of lunacy. And this is basically just saying like. Tapi ini pada dasarnya hanya mengatakan, seperti kirim lebih banyak uang. Sama seperti semua uang yang Ukraina maksud saya, senjata yang digunakan Ukraina adalah semua uang yang langsung kembali ke ekonomi AS, bukan? Bahkan uang yang dibayarkan AS langsung masuk ke ekonomi AS. It is just Ini mest väldigt kompleks milik industri. the military-industrial complex. And the Europeans, they just can't understand. Dan orang-orang Eropa, mereka tampaknya tidak bisa memahaminya. Saat ini, mereka benar-benar mendukung retorika semacam ini. Berpikir bahwa dengan melemparkan uang pada masalah tersebut akan membuat masalah itu hilang, tanpa bahkan mendefinisikan apa masalahnya. Karena Rusia sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa mereka menginginkan apapun selain struktur keamanan untuk Eropa. Mereka tidak pernah mengatakan hal lain. For Europe, they never said anything else. I think that the best way to explain saya pikir cara terbaik untuk menjelaskan kemunafikan ini, pemikiran yang tidak masuk akal ini, adalah dengan istilah Orwellian. Ini adalah double think, double speak. Anda tahu, Anda menggabungkan dua ide yang bertentangan dan mempercayainya sekaligus. Maksud saya, mereka saling meniadakan karena jika Anda berinvestasi lebih banyak dalam keamanan militer, Anda secara otomatis mengurangi keamanan sosial manusia dan stabilitas politik Anda. Karena pada akhirnya, masing-masing negara Eropa ini akan membayar tagihan di rumah. Dan saya yakin ini tidak akan bertahan selamanya. Mereka masuk ke dalam perangkap Trump, dan mereka senang bahkan menunjukkan kekuatan. Sekarang kita akan menunjukkan kepada orang-orang Rusia ini. Maksud saya, demi Tuhan, Ukraina sampai kemarin memiliki semua dukungan barat yang mungkin, dukungan militer, GPS, satelit, intelijen, dan persenjataan serta segalanya. intelligence and armaments and everything, and they are of course not able to win the Dan mereka tentu saja tidak mampu memenangkan perang yang tidak bisa dimenangkan dalam konstelasi ini. Jadi wajar untuk bertanya kepada negara lain, untuk bertanya kepada negara-negara ini, untuk bertanya pada diri sendiri, di mana kita sekarang? Apakah kita akan berinvestasi lebih banyak dalam keamanan militer? Dan hal yang lucu adalah kita menukar nama, sejarah, identitas, dan semua ini untuk NATO. Dan argumennya adalah, mulai sekarang kita akan dilindungi oleh NATO. Kita akan aman di bawah payung tersebut. Saat ini, mereka berbicara tentang payung nuklir. Maksud saya, itu benar-benar gila. Maksud saya tidak tahu kata yang lebih baik untuk menggambarkan ini. Tapi di sini, Anda memiliki kepotensi sosial yang benar-benar serius untuk membuka isu-isu yang menyakitkan. Dan setiap kali seseorang seperti saya membuka pertanyaan, oh, ini pro-Putin atau pikiran pro-otoriter, Anda berbicara tentang perdamaian dan netralitas. You talk about peace and neutrality. My idea was neutrality. Ide saya adalah netralitas. Sejak awal, kami tidak memerlukan aliansi militer. Karena siapa yang akan pergi jika mereka memutuskan, misalnya kami memiliki perselisihan terbuka dengan Bulgaria sekarang. Yunani sudah diselesaikan, katakanlah. Tapi sekarang, orang Bulgaria ingin mengubah konstitusi Makedonia agar menjadi bangsa konstituen sebagai bagian dari konstitusi kami karena pemahaman sejarah tertentu dalam pikiran mereka, dan mereka menganggap orang Makedonia sebagai orang Bulgaria. Tapi kami tidak menyadari hal itu. Jadi, mereka harus mengajari kami bahwa kami sebenarnya adalah orang Bulgaria. Saya tidak akan ke sana.
Ini adalah cerita yang sangat lucu, tetapi cerita yang sedikit mengingatkan saya pada perlakuan terhadap orang Ukraina oleh orang Rusia sampai batas tertentu. Anda tahu, mereka dulu menjadi bagian dari negara kita dan kemudian mereka, oke, lupakan saja. Went alone and okay, never mind. So if in situation like this, Jadi, dalam situasi seperti ini, ketika sebuah negara anggota NATO Amerika Serikat memiliki ambisi teritorial yang jelas atas Greenland, bagian dari negara berdaulat lain, negara anggota NATO Denmark, saya bertanya-tanya, siapa yang akan mencegah pasukan Bulgaria datang dengan tank ke Skopje? Jaraknya 200 km. Mereka bisa tiba kapan saja di ibu kota Skopje. Maksud saya, kita sedang membicarakan tentang tatanan berbasis aturan ini. Nah, tidak mensesuaikan. Ya. now we have no rules at all. So You know, this is the way the League of Nations. Anda tahu, inilah cara Liga Bangsa-Bangsa runtuh pada akhirnya ketika satu negara anggota Liga Bangsa-Bangsa menyerang negara lain dan Liga tidak melakukan apa-apa. Tidak ada. Dan Liga Bangsa-Bangsa, untuk memperjelas ini, adalah aliansi militer yang lebih kuat daripada NATO. Pasal 5, NATO mengatakan negara-negara lain dapat mendukung dengan senjata dan cara militer. Support with weapons and military means. Tidak harus, tapi tidak bisa. yeah. The League of Nations article said Artikel Liga Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa mereka harus menyumbangkan sarana militer kepada badan pengambil keputusan, dan itu runtuh di sana. Jadi, apakah kita hanya mengulangi pada tingkat transatlantik yang lebih kecil, latihan yang sudah pernah kita coba? an exercise that we've already tried out. I think it was Hegel who said that Saya pikir Hegel yang mengatakan bahwa dari sejarah kita hanya bisa belajar bahwa kita tidak belajar dari sejarah. Jadi tampaknya kita entah bagaimana ditakdirkan untuk mengulangi kesalahan yang sama. Dan ketika Anda menyebut Liga Bangsa-Bangsa dan Anda tahu periode antar perang ini, setiap kali saya mendengar nama Kellogg, pejabat baru dari pemerintahan Trump ini, saya teringat pada Fakta Brian Kellogg. Dan saya bertanya, dapat mencatat Google, apakah ada hubungan yang kuat? Saya tak dapat menemukannya. Jadi setidaknya ada beberapa upaya untuk dengan jelas. Tapi bisa mereka gagal. attempts to prevent the war, of course, they failed. Nowadays, we don't see even attempts. Saat ini, kita bahkan tidak melihat upaya untuk benar-benar duduk dan memikirkan kembali struktur keamanan Eropa dengan cara yang akan menyediakan komunikasi yang stabil dan berkelanjutan, yang tidak didasarkan pada kekuatan militer, tetapi pada diplomasi. Kita tidak lagi membicarakan diplomasi. Kita tidak lagi memiliki diplomasi. Dan apa yang dilakukan Trump hampir tidak bisa disebut diplomasi, kecuali untuk pembicaraan tingkat tinggi antar kepala negara. Jadi, kita tidak tahu banyak-banyak, tetapi tetap saya tidak melihat ada rencana di sana. Ini benar-benar sangat mengkhawatirkan. Saya berbicara tentu saja dari perspektif di mana saya berada. Dan saya khawatir tentang negara saya. Wilayah yang sangat menderita setelah jatuhnya Yugoslavia. Suffered so much after the fall of Yugoslavia. And I am really frustrated when people talk about Dan saya benar-benar frustrasi ketika orang-orang berbicara tentang perdamaian cepat di Ukraina. peace after such Anda tidak bisa mendapatkan perdamaian cepat setelah perang seperti itu. 3 tahun, lebih dari 1 juta kematian, kebencian, permusuhan, trauma, rekonstruksi negara. Jadi ini akan memakan waktu lama. Tapi yang pertama dan utama, permusuhan harus dihentikan. Itu mungkin pemikiran saya yang naif, tetapi tidak ada cara lain untuk menghentikan kegilaan ini. Jika tidak, kita benar-benar akan memasuki babak baru persiapan untuk Perang Dunia Ketiga. new round of Dan ketika saya berbicara dengan beberapa teman saya adalah bagian dari No Cold War Collective yang dipimpin oleh Vijay Prashad dan beberapa orang hebat lainnya dari seluruh dunia. Vijay Prashad. Jadi, setiap hari Senin kami ngebrap pertemuan dan diskusi tentang perkembangan dan semua itu. Our meetings and discussions on the developments and all that. So we put the focus of Jadi, kami menyoroti apakah pendekatan Trump terhadap Rusia disebabkan karena dia memikirkan China, dan Anda tahu momen Kissinger terbalik dan semua itu. and all that. Tapi kemudian saya katakan kepada mereka bahwa saya jauh lebih takut dengan apa yang terjadi di Eropa oleh para pemimpin Eropa, oleh Ursula von der Leyen, dan semua orang lain yang hanya bertepuk tangan, ya, kami akan melakukan itu. Karena
Ya, sejarah mengajarkan kita bahwa dua perang dunia dimulai di Eropa, oleh kekuatan Eropa. Oleh saya tidak tahu, ambisi mereka atau kurangnya ambisi. Tapi jika kita berbicara tentang Perang Dunia Pertama, seperti berjalan dalam tidur menuju perang, sekarang mereka bergegas menuju perang. Saya hanya tidak bisa menjelaskan itu. Desa. I just can't explain that. It's wake walking. It's like you Ini seperti berjalan dalam tidur. Seolah-olah tidak ada seorang pun di masa depan yang bisa bersembunyi di balik. Oh tidak, kami tidak melihatnya datang. Ini tidak bisa lebih besar. Tidak bisa lebih luas. Kalian orang gila. Dan saya kehilangan kesabaran karena ini semakin berbahaya. Kita sekarang berada di titik di mana orang Jerman kembali berbicara tentang, oh, kita butuh kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan militer yang kuat untuk menghadapi ini. Ya, kami ingat pemimpin terakhir yang kalian miliki. Kami benar-benar ingat. Jadi saya tidak bercanda. Saya sangat frustrasi karena, seperti 2 hari yang lalu, ada artikel di salah satu surat kabar Swiss, di mana seorang Jerman, seorang pria Jerman, benar-benar mengatakan seperti, kita butuh, dan dia menggunakan kata Jerman, Führung, seperti kita butuh kepemimpinan yang kuat. Dan kata itu, setiap kali muncul kembali, kita semua harus khawatir. Dan itu sedang dalam perjalanan kembali. Sekarang bisa lagi, mungkin lagi untuk membicarakan hal itu. Dan ini bukan AfD, sayap kanan. Ini sebenarnya kaum sentris yang sekarang berbicara tentang kepemimpinan militer yang kuat. Ya. now talk about strong military leadership. And then we have this really absurd. Dan kemudian kita memiliki situasi yang benar-benar absurd, di mana beberapa partai atau pemimpin sayap kanan berbicara lebih banyak tentang tindakan perdamaian atau tidak melanjutkan kebijakan yang merugikan ini. Misalnya kemarin kita mendengar tentang Georgescu di Rumania yang dicegah untuk mencalonkan diri dalam pemilihan karena dia sayap kanan dan entahlah elemen pro-Rusia yang menyerukan perdamaian. Maksud saya seorang kiri dan tentu saja saya tidak bisa mengidentifikasi diri saya dengan kerangka ideologisnya. Tapi tetap saja ada beberapa hal yang masuk akal. Dan saya khawatir kita tidak bisa menikmati kemewahan memilih teman kita. Anda tahu, Anda dan saya berbagi pandangan dunia yang sama, jadi kita tetap bersama dan meninggalkan pihak lain. Tidak, kita perlu membuat front yang lebih luas dari orang-orang yang tahu hal-hal yang paling penting. Perdamaian, tetapi perdamaian yang sejati. The first things first, peace, but genuine peace. Peace and the certain Perdamaian dan prinsip-prinsip tertentu yang kita pegang teguh. Jika kita mulai mengikis prinsip bahwa semua orang bisa mencalonkan diri dalam pemilu dan semua orang mendapatkan kesempatan yang sama, jika kita mulai mengikis itu, jika kita mulai mengikis kebebasan berbicara hanya karena kita tidak menyukai seseorang, maka hanya masalah waktu sampai hal itu digunakan melawan orang lain. Dan orang-orang yang paling pintar dalam merebut kekuasaan, mereka akan merebutnya seperti seorang pria Georgia yang merebutnya di Uni Soviet dan membunuh jutaan orang. Jangan lupa Stalin bukan orang Rusia, dia orang Georgia. Dan Kaja Kallas bukan orang Jerman atau Prancis. Maksud saya, kita perlu khawatir tentang dinamika ini. Dan saya merasa, dan saya pikir Anda juga, kita di Eropa berada dalam dinamika yang sangat gelap, bukan? Seperti secara sosial. very dark dynamic, aren't we? Like socially. I agree, and my main concern is Europe. Saya setuju. Dan perhatian utama saya sebenarnya adalah Eropa. Saya sudah mengatakan apa yang saya pikirkan tentang Donald Trump. Dan saya tidak memiliki harapan di sana. Saya tidak suka, dan Anda tahu dalam 3 tahun ini, yang mengganggu saya sebagai manusia, sebagai peneliti perdamaian, adalah bahwa kita semua cenderung melihat segala sesuatu seperti di papan catur. Kita mencoba memprediksi siapa yang akan kemana dan siapa yang menang, siapa yang kalah. Bisakah Anda melangkah maju atau mundur? Kita lupa bahwa kita berurusan dengan kehidupan manusia. Kita berbicara tentang sesuatu yang sangat esensial. Karena tanpa orang biasa, yang disebut orang biasa, dengan masyarakat yang miskin karena kompleks industri militer, miskin karena seseorang memerintah melalui menebar ketakutan, menebar perang, mencoba menenangkan mereka. Warmongering, trying to pacifize them. So please be quiet or Jadi, tolong diam atau Anda tahu kita memiliki musuh besar ini. Maksud saya itu adalah deja vu dari sesuatu yang sudah terjadi di Eropa. Ya,
Dan Eropa sangat merusak diri sendiri. Saya tahu bahwa saya tidak pernah memiliki pandangan-pandangan romantis tentang Uni Eropa, dan saya melihatnya sebagai kekuatan imperial ekonomi. Pada suatu titik waktu, mereka bahkan bermimpi menjadi aktor global, penting secara strategis dan sebagainya. Skatekmati deras wadai telefonap agri homaiku, tintermotikat, berkuperkan hal tidak resonnya. Now, kita membuat bahwa dalam situasi eksplosif, ini tekan media itu agak melalui kuada. In order to explode and to spread all around the world. And I have to say, I was listening these days. Dan saya harus mengatakan, saya mendengarkan konferensi pers dan pidato panjang dari Menteri Luar Negeri Tiongkok akhir-akhir ini. Dan Tiongkok tampak seperti berasal dari planet lain. Maksud saya, satu-satunya aktor yang rasional dan stabil yang memiliki visi strategis dan menawarkan semacam solusi bagi saya adalah Tiongkok saat ini. Sayangnya, mereka memiliki keterbatasan sendiri dalam hal tidak memaksakan solusi dan pandangan dunia mereka di seluruh dunia. Tetapi kita harus proses tidak terkopi sini. We have to learn something maybe from these different examples. I think so too, and also from the ASEAN. Saya juga berpikir begitu. Dan juga Anda tahu, dari negara-negara ASEAN dan dari orang-orang di luar cara Eropa melakukan sesuatu. Pertanyaan bagi saya adalah, bagaimana kita menjelaskan apa yang terjadi di Eropa kepada tempat-tempat ini, kepada China, dan kepada ASEAN, dan kepada orang Afrika, dan kepada orang Amerika Selatan. Karena saya pikir itulah tempat di mana kita bisa mendapatkan inspirasi. Tapi kita perlu menjelaskan diri kita sendiri. Dan saya tidak berpikir orang Eropa memiliki kemampuan, setidaknya saat ini, untuk melihat model lain sebagai lebih hebat dari mereka. Kita mesti pikir kita yang terbaik dan nomor satu. Dan jika tidak bisa menyelesaikannya, maka tidak yang bisa. And if we can solve it, then nobody can. That is the European hubris and Itulah kesombongan Eropa, dan Anda tahu, bahkan pola pikir kolonial, imperial ini, terutama di Inggris Raya. Lihatlah mereka, maksud saya itu adalah karikatur dari kekaisaran. Tetapi Perdana Menteri percaya bahwa dia adalah seseorang dan dia bisa menyelesaikan masalah dunia. Bagaimana kita menjelaskan diri kita sendiri? Saya pikir kita perlu pertama-tama untuk berhubungan, berkomunikasi, menghargai, membangun beberapa titik kontak, bertukar pandangan. Itu adalah poin pertama. Perjalanan pertama saya ke Tiongkok adalah tahun lalu. Jadi saya mengunjungi Tiongkok 2 kali. Dan pertama kali, rasanya seperti kembali ke masa lalu, ke tanah air sosialis saya. Anda tahu, hal itu sangat beresonansi dengan saya. Seperti, bintang merah di mana-mana dan semua itu. Dan kemudian perhatian untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan kolektif, untuk peduli pada orang biasa, dan semuanya halus dan bersih dan bagus. Maksud saya terkesan. Kali kedua, saya memiliki perspektif lain dari Xinjiang. Sebenarnya saya berada di sana ketika Barat mengklaim bahwa ada genosida yang sedang berlangsung, jadi saya bisa melihatnya sendiri. Anda tahu. Sebenarnya mereka was a doctor dan semua bom ini asli Palestina, bukan? Saat ini di Suriah maksud saya, pemandangannya di sana di sana sulit ditanggung. Maaf Biljana, kita harus mengakhiri karena kita sudah mencapai 1 jam. Dan ini adalah topik lain yang bahkan tidak bisa saya pikirkan sekarang, karena saya melihat beberapa hal ini di Twitter. Dan itu benar-benar mengerikan. Biljana, bagi orang-orang yang ingin membaca analisis Anda, kemana mereka harus pergi? Since recently I started on Substack. Baru-baru ini saya mulai di Substack, jadi saya pikir itu adalah cara terbaik. Semuanya dalam bahasa Inggris tentu saja. Saya adalah kolumnis reguler di negara saya selama lebih dari 20 tahun, tetapi baru-baru ini saya disensor karena saya mengkritik kebijakan pro-Amerika dari pemerintah saya yang mendekati Trump memilih pihak. Dan itu tidak dipublikasikan, jadi saya memutuskan untuk berhenti. Sekarang saya lebih aktif di Substack dan Facebook. Orang-orang besar isi akademis saya di tempat lain, di platform akademis juga mereka mencari namanya di Google. Odysseus? Itulah sebabnya bagus, bahwa kita masih memiliki, setidak untuk saat ini,
media sosial yang terbuka. Semua orang silakan cek Dr. Biljana Vankovska di Substack. Biljana, kita akan terbelah. Terima kasih banyak, Sukarni. Thank you so much for today. Terima kasih. Semoga sukses. Good luck.